Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar ta hari ini deh? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kesini belajar apa kita nih? Belajar sosiologi. Bagaimana tadi pelajaran strategi? Iya. Oke. Sebelumnya supaya lebih akrab dan mungkin kita lupa juga nama aku toh. Perkenalan ulang Madi. Perkenalkan, nama saya Veronica. Bisa kita panggil Kak Ica. Saya di sini sebagai konselor yang akan memberikan layanan konseling individual hari ini. Sebelumnya, terima kasih karena sudah bersedia datang ke sini. Jadi, maksud dan tujuan saya panggil ke sini itu untuk mengadakan konseling individual dengan kita. Mungkin bisa juga perkenalkan diri kita lagi lebih dulu dari nama lengkap, nama panggilan, sama dari kelas berapa. Nama lengkap Raisya Febriani, ini bisa dipanggil Raisya, kelas 10. Sebelumnya saya pernah lakukan wawancara dengan kita, dan hasil wawancara sebelumnya itu masalah yang nampak dari kita adalah masalah prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda-nunda, dan ternyata butuh konseling untuk menyelesaikan masalah tak. Jadi pernah lakukan konseling individual? Tidak. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling supaya nanti tidak bingung Jadi konseling individu itu layanan konseling yang akan diselenggarakan oleh konselor terhadap klien atau konseli dengan pertemuan yang bersifat individual. Artinya, pertemuan tersebut dilakukan secara tatap muka oleh dua orang yang disebut konselor dan klien untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya serta bertujuan agar klien dapat mengaktualisasikan dirinya dan kedepannya klien dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Jadi paham itu apa itu konseling? Jadi mari kita gunakan waktu konseling kita sebaik mungkin untuk Raisa bercerita tentang masalahnya, dan dalam proses konseling ini akan kita buat senyaman mungkin. Jadi bisa cerita secara terbuka dan jujur. Tidak perlu juga merasa takut ataupun tertekan. Tidak usah juga tutup-tutupi agar nantinya bisa memudahkan dalam membantu mencari solusi yang terbaik untuk masalah tak. Jangan juga khawatir akan bocor masalah tak ke orang lain, karena dalam konseling ada itu namanya asas kerahasiaan. Jadi saya selaku konselor di sini pasti saya jaga rahasia tak, dan tidak akan saya ceritakan masalah tak ke siapapun tanpa izin tak. Jadi saya akan menyampaikan tujuan konseling individu yang akan kita laksanakan. Tujuan konseling ini untuk menuntaskan permasalahan yang Raisya alami, yaitu mengurangi perilaku prokrastinasi. Semoga konseling ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita alami. Sebelum saya
Sebelumnya saya sampaikan kontrak konseling terlebih dahulu. Jadi proses pelaksanaan konseling itu bertahap dan ada pertemuan selanjutnya. Untuk durasi waktu sekitar 45 menit dan pertemuan selanjutnya akan disesuaikan dengan jadwal tak. Sepakat nih? Oke. Siap mah kita untuk laksanakan konseling. Oke, dari wawancara tak itu, masalah yang kita alami adalah prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda-nunda. Coba ceritakan ulang masalah tak. Ceritakan lebih rinci masalah yang dialami. Apa yang biasanya terjadi hingga seringki tunda-tunda mengerjakan tugas tak. Bisa mas karena lebih capek sih. Lebih ke handphone karena itu jadi rumah tidak niat biasa kerja tuh. Seberapa sering tunda-tunda tugas di rumah? Biasa kok, tergantung kerja soalnya lagi ada tugas dikerjakan. Kalau perasaan tak saat menunda kerja tugas, apa perasaan tak? Apakah cemas atau ada perasaan lain? Biasa cemas karena kayak pasti kalau besoknya lagi sekolah pasti tambah banyak lagi tugas, baik kalau dikasih PR. Kalau soal pelajarannya, pelajaran tertentu malas kerjakan tugasnya, misal malas dia kerja tugas bahasa Indonesia atau apa, misal ada pelajaran tertentu. Tidak. Kalau banyak tugas tak, apakah sering merasa terbebani? Iya biasa. Kalau seberapa sering kerjakan tugas seberapa sering merasa seberapa sering mengerjakan tugas dekat-dekat deadline? Sering sekali. Sering kayak Bagaimana perasaan saat mendekati batas waktu pengumpulan? Apakah kayak lebih termotivasi atau malah sebaliknya? lebih termotivasi karena takutnya nanti dibuka kalau tidak kerja. Oke. Apa merasa lebih tertarik kalau misal di rumah lebih tertarik sama aktivitas lain atau kerja tugas? Aktivitas lain. Kenapa? Karena kayak sudah di sekolah belajar di rumah lagi belajar. Kalau dari teman saya ada pengaruhnya sama kebiasaan menunda. Kurang tahu juga. Misal kayak jangan kerjai
gitu, jangan dulu kerjain. Oh iya, biasa begitu. Kalau dari lingkungan belajar kayak di rumah atau di lingkungan sekolah, bagaimana? Ada pengaruhnya? Iya, ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Kayak di lingkungan sekolah itu biasa kerja tetap besok-besok tuh. Ada jadwal belajar tak di rumah yang teratur? Tidak. Kalau dampaknya ya, dampak kebiasaan tak menunda tugas sama berpengaruh sama nilai pelajaran tak? Iya, berpengaruh. Oke. Nah, jadi terkait apa yang kita sampaikan tadi, saya tarik bahwa masalah yang kita hadapi adalah prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda-nunda tugas. Faktor dari masalahnya itu apa tadi? Faktor masalahnya itu karena malas, ada juga pengaruh dari teman sama aktivitas lain. Jadi mungkin pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan dan saya akan komunikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tade? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum ke sini Ki belajar apa Ki tadi? Belajar fisika. Aman di fisikanya. Terima kasih Nah karena di pertemuan sebelumnya mau Ki bicara dan bercerita Ki lebih jujur. Hari ini masuk Maki di pertemuan kedua di sesi konseling individu tak. Nah, dari pertemuan sebelumnya itu kita sudah mengetahui penyebab-penyebab dari masalah yang kita alami. Adapun penyebabnya itu adapun penyebab prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda-nunda yang kita alami itu karena lebih tertarik oleh aktivitas lain seperti bermain handphone dan sebagainya, sehingga membuat Ki menunda untuk mengerjakan tugas sekolah tak. Ada sedikit pengaruh dari teman-teman dan tidak memiliki jadwal belajar yang efektif. Dari penyebab-penyebab tersebut, dampak yang timbul adalah adanya pengaruh kebiasaan atau perilaku prokrastinasi akademik terhadap nilai akademik kita. Oke, sebelum kita mulai, kita harus paham dulu teknik apa yang akan kita gunakan dalam konseling ini. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, ada teknik dalam konseling individu yang bisa kita gunakan, yaitu teknik self management atau pengelolaan diri. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang efektif digunakan untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik. Teknik ini suatu metode di mana individu secara aktif mengendalikan perilaku mereka sendiri. Dalam teknik ini, individu terlibat dalam beberapa atau seluruh komponen penting seperti menetapkan perilaku yang ingin diubah, memantau perilaku tersebut, memilih metode yang akan digunakan, melaksanakan metode tersebut, serta mengevaluasi efektivitas dari metode yang ditetapkan. Self management adalah teknik yang digunakan untuk membentuk perilaku bertanggung jawab pada konselir dengan tujuan mendorong kemajuan dan kemandirian.
Teknik ini membantu individu untuk memimpin dirinya menuju perilaku positif, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta mencapai aktivitas yang telah direncanakan dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mari kita mulai sesi konseling tak. Di sini akan menentukan tujuan apa yang ingin kita capai dari masalah prokrastinasi akademik yang kita hadapi. Apa saja yang mau kita ubah dari kebiasaan tayu? Cara belajar mengajar tidak menunda. Oke. Dari pernyataan Ta yang mau kita ubah adalah kebiasaan menunda-nunda mengerjakan tugas. Memang tidak mudah Ki kalau sudah terbiasa maki begitu, dan kita sudah ambil langkah besar dengan menyadarinya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan tujuan yang ingin kita capai. Tujuan ini penting agar kita sama-sama tahu arah dan harapan apa yang kita inginkan dari proses Ta ini. Jadi menurut Ta, apa tujuan utama yang ingin kita capai terkait kebiasaan menunda tugas ini? Biar tugasnya tidak tertumpuk banyak. Oke. Coba Ki pikir apa arti pentingnya untuk diri Ta. Misalnya kalau berhasil Ki mengurangi kebiasaan Ta, menurut Ta apa yang akan berubah dari kebiasaan sehari-hari Ta? Biar nilainya semakin naik lagi, sama ya itu tadi tugasnya tidak tertumpuk. Oke. Jadi tujuan dalam konseling ini adalah membantu untuk lebih disiplin, mengurangi kebiasaan menunda, dan akhirnya menciptakan perasaan lebih tenang dan percaya diri. Tujuan yang jelas dan bermakna ini akan membantu kita fokus. Setuju? Setuju. Oke, tujuan ini penting karena akan membawa perubahan positif dalam keseharian Ta. Dengan cara ini bisa Ki mencapai kemajuan secara bertahap, dan kita akan memastikan kita merasa terdorong setiap kali mencapai perkembangan kecil. Menurut Ta, apakah tujuan ini sudah terasa pas atau ada hal lain yang ingin kita tambahkan? Oke. Setelah kita menentukan tujuan tadi, sekarang kita akan masuk ke tahap yang lebih mendalam. Di tahap ini kita akan mengubah tujuan umum yang kita sudah tetapkan menjadi perilaku spesifik yang bisa kita amati dan ukur perkembangannya. Ini penting supaya kita punya arah yang jelas tentang apa yang perlu kita ubah. Sekarang kita lanjut dengan memecah tujuan ini menjadi perilaku-perilaku kecil yang biasanya kita ubah, yang bisa kita ubah. Kita akan identifikasi apa saja kebiasaan yang membuat kita cenderung menunda tugas. Misalnya, apa yang biasanya terjadi saat mulai Ki merasa ingin menunda? Yang bermain HP itu, yang penyebab sebelumnya. Waktu itu tuh bilang Ki lebih tertarik Ki sama HP toh. Oke, jadi dari yang kita ceritakan sebelumnya itu ada beberapa perilaku yang membuat kita menunda tugas. Mari kita identifikasi bersama-sama. Yang pertama adalah lebih tertarik untuk melakukan aktivitas lain seperti bermain HP dan sebagainya, sehingga
menunda untuk mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, adanya sedikit pengaruh dari teman. Yang ketiga, suka menunggu sampai malam untuk mulai kerja tugas. Yang terakhir itu tidak memiliki jadwal belajar yang efektif. Nah, sekarang kita akan tentukan target perubahan yang spesifik untuk setiap perilaku itu. Jadi berdasarkan perilaku tadi, kita bisa tentukan target perubahan yang spesifik. Kita mulai dari kebiasaan bermain HP. Saya ingin memberikan beberapa target, tapi nanti bisa beri masukan apakah ini realistis atau tidak untuk kita lakukan. Target yang pertama adalah kebiasaan bermain HP. Kita bisa mulai dengan target yang pertama, menyimpan HP di tempat khusus saat belajar. Nah, kalau dibemi waktu belajar, bisa mulai dengan menyimpan HP di tempat yang jauh dari jangkauan bisa kita simpan di tempat lain, bisa kita simpan di lemari kah, atau di kamarnya orang tua yang kayak tidak bisa kita pandang. Yang kedua adalah membatasi penggunaan HP maksimal 2 jam setelah pulang sekolah untuk mengurangi gangguan. Bisa juga tetapkan batas maksimal penggunaan HP selama 2 jam setelah pulang sekolah. Sisanya bisa digunakan di lain waktu setelah selesai kerja tugas. Yang ketiga, menggunakan aplikasi pengingat waktu di HP untuk ini bisa digunakan aplikasi pengingat waktu. Bisa juga pakai alarm atau kayak ada yang aplikasi yang notes. Bisa aktifkan mode pesawatnya juga biar kayak ndak masuk notif. Bisa juga silent HP saat belajar supaya ndak terganggu sama notif yang masuk. Bagaimana menurut dengan target-target ini? Apakah terlalu berat atau sudah sesuai? Kalau mungkin awal-awal itu terlalu berat, tapi kalau dicoba berkali-kali mungkin tidak. Kita mulai dari yang kecil. Bisa juga mencoba menyimpan HP lalu setiap kali merasa kayak tergoda untuk cek ingatkan diri bahwa kita sedang mencoba target untuk mengurangi gangguan belajar. Kalau berhasil 1 atau 2 hari, nanti bisa evaluasi lebih lanjut. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan kedua, yaitu mulai kerja tugas. Untuk target ini bisa coba. Yang pertama, mulai mengerjakan tugas maksimal 2 jam setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah bisa istirahat dulu. Kemudian kalau merasa sudah mulai bisa kerja tugas kayak tidak capek, bisa coba kerjakan tugas dalam waktu maksimal 2 jam setelah pulang sekolah. Yang kedua, membuat jadwal belajar yang teratur setiap hari. Di sini bisa buat jadwal yang sesuai dengan ritme atau tempo harian Misalnya, buat jadwal khusus untuk mengerjakan tugas atau belajar mata pelajaran tertentu di setiap hari. Yang ketiga, menetapkan waktu khusus untuk mengerjakan tugas. Coba kita tetapkan waktu khusus, misalnya kayak jam 7 malam sampai jam 9 malam setiap hari, biar bisa punya waktu yang konsisten untuk menyelesaikan tugas Oke, sekarang kita sudah punya target perilaku yang jelas. Nah, berikutnya kita akan tentukan indikator keberhasilan supaya bisa melihat perkembangan
Yang pertama, jumlah waktu efektif belajar tanpa gangguan HP dalam sehari. Lihat Ki, berapa lama Ki belajar dengan fokus tanpa gangguan HP. Yang kedua, berapa kali Ki kita berhasil mulai kerja tugas sesuai jadwal dalam seminggu. Coba perhatikan Ki juga berapa kali Ki berhasil memulai tugas sesuai jadwal. Misalnya tuh dalam seminggu tuh bisa kerja tugasku 5 kali. Yang ketiga, berapa tugas yang dikerjakan sebelum deadline. Ini tuh kayak berapa banyak tugas yang berhasil kita selesaikan sebelum batas waktu tertentu. Yang keempat, meningkatkan kualitas tugas yang dikerjakan. Apakah ada peningkatan kualitas seperti rapih Ki atau lebih teliti Ki dalam mengerjakan tugas setelah kayak bisa makin fokus belajar tanpa gangguan-gangguan lain. Bagaimana menurut Ta indikator-indikator ini? Apakah ini merasa cukup atau masih ada dari kita pandangan lain Tak? Cukup. Oke. Mari kita lakukan ini secara bertahap dan bisa kita catat setiap perkembangan kecil. Nanti kalau butuh bantuan bisa bicara dengan saya atau bisa minta strategi tambahan. Oke, masuk lagi di tahap selanjutnya. Di tahap ini kita akan memantau diri atau melakukan self monitoring. Ini adalah bagian penting dalam teknik self management untuk prokrastinasi akademik yang kita bahas. Pemantauan diri ini membantu kita mengenali pola dan pemicu yang sering muncul ketika menunda tugas. Sekarang coba kita mulai dengan mencatat perilaku kita sehari-hari. Jadi setiap kali kita merasa ingin menunda tugas, bisa kita catat apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, dan apa yang akhirnya kita lakukan. Apakah lebih memilih aktivitas lain seperti bermain HP atau ada hal lain yang menarik. Setiap kali ada keinginan menunda atau muncul pikiran seperti nanti saja deh, nanti ku kerja tugasku atau istirahat makan dulu deh, bisa dicatat perilaku tak ini dalam jurnal harian. Dalam jurnal harian itu bisa kutulis waktu dan keadaan sekitar saat itu. Hal ini penting agar bisa lihat apakah ada pola yang sama, misalnya apakah lebih sering terjadi di malam hari atau mungkin saat merasa capek. Sekarang kita rancang metode pencatatan yang cocok untuk kita lakukan supaya tidak terlalu berat dan mudah dipahami. Apakah setuju kalau buat jadwal harian sederhana atau mencatat hal-hal lain? Setuju. Oke, di sini ada saya buat. Saya cari dulu lah. Ini contohnya. Ada hari, waktu, perasaan kita saat menunda tugas, apa yang kita lakukan, dan hasil akhirnya. Misal kalau
perasaan menunda tugas kayak NTP, capek kak. Terus yang ini apa yang kita lakukan kalau mau kita tunda tugas, apa yang biasanya kita lakukan? Misalnya main HP ki atau menonton, dan ini hasil akhir setelah menunda ki apa yang terjadi, kayak apakah lebih memilih ki tidak selesai tugas tak, atau setelah puas makin menonton scroll TikTok, bisa hasilnya itu mulai maki kerja tugas. Oke. Nah, bisa juga tulis aktivitas yang lebih kita pilih, misalnya contoh. Nah, bisa mencoba membuat catatan ini setelah selesai belajar atau sebelum tidur, supaya lebih fokus dalam mencatat hal-hal yang kita lakukan tadi. Dengan jurnal ini bisa lebih mudah melihat perkembangan dari hari ke hari. Nanti juga kita bisa juga tambahkan apa saja yang membuat kita tetap fokus dan apa yang justru mengganggu, sehingga kita bisa evaluasi dan mencari solusi yang pas. Dari jurnal harian ini bisa buat di buku atau aplikasi catatan di HP. Nah, yang penting itu mudah untuk dicapai dan selalu siap diisi setiap hari. Coba isi tabel ini setiap kali muncul perasaan menunda dan kegiatan pengganti. Tambahkan juga kapan saja perasaan itu sering muncul. Mungkin lebih sering sore, malam, atau kayak siang-siang setelah pulang sekolah, atau ketika ada tugas dari pelajaran tertentu. Nah, sekarang kita juga akan melihat bagaimana perasaan kita saat menunda-nunda. Apakah merasa tenang atau justru muncul perasaan seperti cemas, kayak belum selesai tugasku, atau malah kayak biasa-biasa aja ki. Dengan mencatat ini kita akan tahu apakah penundaan ini memberikan efek yang menenangkan atau malah sebaliknya membuat kita merasa tertekan. Oke, untuk memudahkan memantau perubahan, kita bisa set tujuan kecil, misalnya beberapa kali dalam seminggu bisa berhasil menghindari penundaan. Kalau perlu nanti kita coba tambahkan semacam pengingat di jurnal atau HPTA, supaya setiap hari ingat untuk isi catatan. Apakah merasa metode ini bisa lakukan dengan nyaman? Ya. Oke, ingatnya ini proses bertahap ya. Jadi bisa coba untuk konsisten mencatat setiap hari tanpa terburu-buru. Kalau nanti merasa bingung atau ada hal lain yang mau ditanyakan terkait penundaan diri, bisa bicara sama saya di sesi konseling berikutnya. Terima kasih karena sudah bersedia mencoba dan bekerja sama. Ingat juga, setiap catatan ini adalah langkah kecil yang sangat berarti untuk perubahan kita sendiri. Yang jurnal tadi nanti saya kirim contohnya. Oke, terima kasih karena sudah bersedia melakukan konseling dengan saya. Terima kasih karena sudah mau juga direwardkan.
Terima kasih banyak lah. Jadi saya akhiri sesi konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tah hari ini, Dek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Belajar kita tadi. Iya, belajar. Belajar apa? P5. Oh, oke. Hari ini adalah pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir kita pada konseling. Kita sampai pada tahap akhir dari teknik self management ini, yaitu mengevaluasi rencana tindakan yang sudah kita susun bersama. Ini adalah tahap yang paling penting untuk melihat sejauh mana kemajuan yang sudah kita capai dan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu kita perbaiki dan atau sesuaikan. Jadi mari kita tinjau bersama bagaimana pelaksanaan rencana tindakan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Bagaimana rasanya menjalani semua strategi dan target yang telah kita tetapkan. Apakah ada kemajuan yang bisa kita rasakan? Ada. Oke. Mari kita mulai dengan meninjau kembali progres yang sudah kita capai berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sebelumnya kita sepakati. Indikator-indikator itu meliputi yang pertama, jumlah waktu efektif belajar tanpa gangguan HP dalam sehari. Yang kedua, jumlah tugas yang berhasil diselesaikan sebelum deadline. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas tugas yang dikerjakan. Bagaimana rasanya menjalani strategi-strategi yang kita tetapkan? Apakah merasa ada perubahan yang signifikan dalam cara tak mengelola waktu dan mengurangi kebiasaan tak menunda? Sejauh ini ada. Oke. Dari hasil pengamatan tak sendiri, apakah sudah bisa Maki belajar dengan fokus lebih lama tanpa terganggu oleh HP? Coba Ki perhatikan berapa lama waktu fokus yang berhasil kita capai setiap harinya. Apakah ada peningkatan yang konsisten atau tidak? Ada peningkatan. Oke. Selain itu, bagaimana dengan tugas-tugas sekolah tak? Apakah sudah Maki berhasil menyelesaikan lebih banyak tugas sebelum deadline? Iya. Kalau kualitas tugas tak ada peningkatan dibandingkan sebelumnya? Iya. Oke. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menganalisis keberhasilan yang telah kita capai dan tantangan yang mungkin masih kita hadapi. Nah, setelah melihat indikator seperti jumlah waktu efektif belajar tanpa gangguan HP dalam sehari, jumlah tugas yang berhasil diselesaikan sebelum deadline, dan peningkatan kualitas tugas yang dikerjakan, apa yang menurut Ta menjadi faktor utama keberhasilan Ta ini? Misal jumlah waktu efektif belajar tanpa gangguan HP, atau jumlah tugas yang berhasil diselesaikan sebelum deadline, atau peningkatan kualitas tugas yang dikerjakan. Mana yang menurut Ta menjadi faktor utama keberhasilan Ta dari tiga itu? Mengerjakan tugas sebelum Sebelumnya. Sebelumnya pernah Maki juga buat jurnal harian toh?
Apakah dengan jurnal harian itu bisa kita bantu untuk mengurangi kebiasaan tak menunda? Iya. Oke. Bagaimana perasaan tak ketika lihat ki hasil kerja tak yang lebih baik? Apakah senang, bangga, bahagia? Iya, bangga. Oke. Apakah ada momen tertentu ketika merasa ki sulit untuk fokus, seperti godaan menggunakan HP atau kegiatan lain yang mengalihkan perhatian tak? Biasa ada, tapi biasa ditahan saya biar tidak. Jadi cara tak mengatasi tantangan tak itu ditahan-tahan supaya Iya. nggak tergoda. Iya. Apakah ada situasi yang buat Ki merasa stres atau kurang motivasi sehingga rencana yang sudah kita susun tidak berjalan sesuai harapan? Tidak. Oke. Oke. Sekarang berdasarkan hasil analisis keberhasilan dan tantangan tadi, apa yang menurut Tak bisa ditingkatkan dari masa depan? Apakah ada strategi baru yang mau kita tambahkan ke dalam rencana Tak? Kayaknya begitu saya. Oke. Nggak mau kita tambahkan teknik pengelolaan waktu yang lebih spesifik, seperti menggunakan aplikasi pencatat waktu atau menetapkan target harian yang lebih kecil, atau mungkin mau libatkan teman Tak untuk dukungan menjaga motivasi? Tidak atau mau? Mau. Oke. Sebagai catatan kemajuan yang kita capai sejauh ini menunjukkan bahwa memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan strategi yang tepat, konsistensi dan usaha, perubahan positif itu mungkin dan bisa bertahan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kita telah meningkatkan waktu belajar yang efektif tanpa gangguan HP. Yang kedua, mengurangi kebiasaan menunda tugas dan menyelesaikannya sebelum deadline. Dan yang ketiga, memperbaiki kualitas tugas yang dikerjakan, yang terlihat dari hasil evaluasi kepuasan pribadi terhadap tugas-tugas tersebut. Ke depan pastikan untuk terus menggunakan strategi yang sudah berhasil ini sambil tetap terbuka untuk mencoba pendekatan baru jika diperlukan. Ingat bahwa proses ini adalah langkah awal dan kesuksesan lebih besar bisa kamu capai dengan terus konsisten. Senang Kak juga bisa dampingi Ki dalam proses ini dan berharap pengalaman ini akan menjadi bekal yang berharga bagi perkembangan Tak di masa depan. Apa yang kita rasakan setelah refleksi ini? Apakah lebih tenang Ki, lebih bisa Ki atur waktu Tak? Lebih bisa terwaktu. Oke, ndak terasa Mi mau habis waktu Tak untuk sesi ini. Terima kasih karena sudah Ki berbagi cerita dan bekerja sama dengan baik selama pertemuan ini. Terima kasih juga karena sudah Ki terbuka dan jujur. Dalam pertemuan ini kita sudah membahas beberapa hal penting yang menjadi fokus kita hari ini. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, mari kita ulas lagi strategi apa yang akan kita
yang akan kita gunakan untuk mengurangi kebiasaan menunda tugas atau prokrastinasi akademik. Apakah dengan jurnal harian yang menurut tak paling realistis dan bisa kita terapkan mulai dari sekarang? Yang bikin Yang jurnal iya bisa. bisa. Oke. Melalui proses konseling ini kita lebih berhasil mengidentifikasi dan mengatasi masalah prokrastinasi akademik yang selama ini dialami. Dengan menggunakan teknik self management, kita telah menyusun rencana aksi yang komprehensif, mulai dari menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi perilaku yang perlu diubah, pemantauan hingga memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil. Melalui pemantauan diri secara konsisten dan penerapan strategi yang tepat, kita telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan mengelola waktu, fokus pada tugas, dan mengurangi kebiasaan menunda. Hasil evaluasi akhir menunjukkan bahwa kita telah berhasil mencapai tujuan yang kita tetapkan dan merasakan dampak positif dari kehidupan akademik. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama konseling, diharapkan kita mempertahankan kebiasaan belajar yang efektif dan mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih karena telah mengikuti semua rangkaian konseling yang telah kita laksanakan. Jika Moki lagi bercerita atau bicara soal ini, bisa Ki langsung hubungi Kak. Saya berharap bisa kita harus konsisten menerapkan strategi yang telah kita susun bersama dalam mengelola waktu dan tanggung jawab tak. Kemajuan yang sudah kita capai menunjukkan bahwa mampu Ki mengatasi tantangan dengan usaha dan ketekunan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah bagian dari perjalanan panjang menuju keberhasilan yang lebih besar. Jika di masa depan menghadapi hambatan baru, tetap Ki percaya pada kemampuan Ta untuk bangkit dan mencari solusi. Semoga pengalaman ini menjadi pijakan untuk pengembangan diri yang lebih baik, baik dalam tanggung jawab akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yakin Kak ada potensi besar untuk terus berkembang dan mencapai apa yang kita cita-citakan. Sekali lagi terima kasih banyak dan maaf juga kalau ada salah kata. Saya akhiri sesi konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.